Hingga kini saudara korban bencana Sumatera masih mengungsi dan membutuhkan bantuan. Soal penanganan korban bencana Sumatera kita bahas bersama dengan salah satu pengungsi banjir di Biren. Ada Ibu Maulina dan juga telah bergabung bersama kami di Kompas Petang tenaga ahli utama KSP yaitu Mas Sadam Al-Jihad. Selamat petang semuanya. Selamat petang, selamat petang Mas. Saya ke Ibu Mulyana dulu. Assalamualaikum Ibu. Mendengar suara saya? Ibu tinggal di pengungsian, bagaimana kondisinya saat ini? Sudah makan? Ya, saya tinggal di pengungsian, tapi saya sudah makan juga. Tapi harapan kami secepatnya ya bisa disediakan tempat tinggal, apalagi di depannya ini bulan puasa. Semoga semua pengungsi nggak ada tinggal lagi di tempat pengungsian. Sudah berapa lama Ibu tinggal di posko pengungsian? Dari tanggal 26 November, jadi sudah 12 hari. Oke, sudah belasan hari begitu. Kondisinya seperti apa saat ini Ibu? Terutama kondisi kesehatan? Alhamdulillah sekarang membaik semua. Apalagi dengan ada dukungan dari TNI, semua baik-baik. Alhamdulillah sehat ya. Ini doa kami bersama untuk Ibu Maulina dan juga pengungsi di sana. Kalau soal listrik bagaimana Ibu? Alhamdulillah baru 2 malam ini baru nyala listriknya ya. Alhamdulillah sudah mengalir begitu ya. Ini di belakang ya, Ibu ini tempat pengungsian Ibu, betul? Iya, tempat pengungsian. Kalau dilihat ini pakai terpal begitu untuk tidur sendiri sudah nyaman atau apa yang masih dibutuhkan? Tapi kalau tidurnya kurang nyaman ya, malu aja di pengungsian ya Pak ya. Ini kan udah ada bantuan dari TNI, jadi ada tenda-tendanya udah tersedia. Masih kurang nyaman begitu ya? Kemudian apa yang tadi juga dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto ya? Ibu dapat informasi ini? Sempat melihat langsung Pak Prabowo? Alhamdulillah dapat depan saya yang tadi makannya Pak Prabowo. Alhamdulillah Bapak Prabowo sudah datang ke sini, sudah berkunjung ke tempat kami. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak yang sudah mampir ke tempat kami di pengungsian. Dan beliau pun sempat makan tadi di pengungsian kami. Ada interaksi langsung begitu ngobrol ataupun berbicara dengan Pak Prabowo? Ada, tadi saya mohon bantuan tempat tinggal buat pengungsian di sini. Karena kan di depannya ini bulan puasa. Semoga secepatnya tersedia tempat tinggal buat kami yang lagi mengungsi. Baik Ibu, di Kompas Petang juga kita telah bergabung Mas Sadam. Mas Sadam? Iya. Mas Sadam, kunjungan dari Presiden Prabowo ini tentu harapannya agar proses penanganan bencana di Sumatera ini dapat berjalan dengan lancar begitu. Tapi ini masih banyak beberapa wilayah yang terisolasi. Waktunya sudah cukup lama loh ini. Iya, terima kasih Mas. Hari ini tadi kita saksikan Pak Presiden sudah berkunjung ya di Aceh, di Biren. Kita jelas instruksi Pak Presiden ya, bagaimana percepatan pemulihan, terutama listrik. Tadi itu hari ini sudah, malam ini harusnya sudah 100%. Dan di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat pun sudah 100%. Yang kedua, terkait dengan pembukaan akses jalan dan jembatan darurat. Tadi juga sudah disampaikan Pak Presiden bahwa instruksinya ada dari Kasat untuk Ketua Satgas Percepatan Perbaikan Infrastruktur ataupun jembatan. Nah yang ketiga ini untuk distribusi logistik BBM pengungsian yang terkecil. Kita lihat bahwa kita ketahui memang ini Aceh sangat luar biasa ini susah terisolasi dan sebagainya. Tapi Basarnas juga sudah menyampaikan tidak ada tempat yang terisolasi. Bisa dilalui oleh jalur udara ataupun jalur tadi menggunakan kapal karet, perahu karet dan sebagainya. Artinya di sini memang pemerintah sangat serius sekali untuk memulihkan penanganan bencana ini, Mas. Gitu. Baik, sangat serius. Tapi nyatanya di Aceh Utara dan beberapa wilayah ini masih sulit diakses begitu. Bahkan tadi ada informasinya layanan kesehatan lumpuh, masyarakat yang mengungsi sekarang membutuhkan bantuan. Apa langkah yang dilakukan? Oke.
Jadi di Takengon itu hari ini juga sudah itu dari bawah ya 2,5 ton atau 250 kWh terkait dengan genset untuk RSUD di Takengon. Begitu juga kemarin sudah di Aceh Tamiang itu 66.000 watt itu sudah dihidupkan RSUD di Aceh Tamiang. Ini memang kita dalam posisi ini adalah kolaborasi governance. Artinya ada tata kelola pemerintahan yang terpadu untuk penanganan bencana ini, Mas. Jadi memang dari pemerintah daerah itu sudah mengkoordinir bagaimana ketika kekurangan untuk mendistribusikan, Gubernur Aceh meminta bantuan dari Polda untuk helikopter. Dan hari ini di pemerintah pusat itu sudah memerintahkan ada 50 helikopter untuk daerah-daerah yang terisolasi untuk logistik dan juga tadi terkait dengan kelistrikan dan lain sebagainya, Mas. Baik, karena seperti saya kutip apa yang disampaikan oleh Gubernur Aceh begitu, jangan sampai ini korban meninggal karena banjir, tapi karena lambatnya penanganan, karena pengungsi yang kelaparan. Bagaimana akhirnya memastikan betul, karena ini sudah hampir 2 minggu begitu, pengungsi itu betul-betul mendapatkan bantuan logistik. Karena ada beberapa pengungsian, contoh tadi di daerah Langkahat Aceh Utara, mereka masih tinggal dengan pos tenda beralaskan tikar. Iya. Ini untuk tadi sudah disampaikan bahwa Ketua Satgas Percepatan Perbaikan Infrastruktur itu Pak Kasat, kemudian dibantu dengan Kementerian PU. Di Kementerian PU ada anggaran 351 miliar, Mas, untuk kemudian membangun kembali tadi jembatan, kemudian prasarana, sarana dan sebagainya. Di Kementerian PKP kita tahu bahwa ada program 3 juta rumah. Dirjen dari Kementerian PKP sudah melihat bagaimana ada kerusakan berat, kerusakan sedang, kerusakan ringan untuk huntara nanti kemudian dibangun, Mas. Jadi memang dalam posisi ini kita memberikan langkah-langkah yang strategis ke depan nih, Mas. Baik, salah satu langkah strategis yang diharapkan adalah bagaimana agar akses untuk pelayanan kesehatan dan juga medis ini bisa tetap terlaksana ya. Ini apa langkah yang diambil? Kita bahas usai jeda ya, Mas Adam dan juga Ibu Maulina, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. 13 hari penanganan bencana di Sumatera, masih bergabung bersama kami Ibu Paulina, Ibu Maulina saudara, salah satu pengungsi dari Aceh, dan juga Mas Adam. Saya ke Ibu Maulina. Ibu, saat mengungsi ada tidak dokter yang selalu mengecek kesehatan Ibu dan juga pengungsi lain? Alhamdulillah ada. Apa saja yang biasanya dicek sama dokter? Dengan obat-obatan ada, tersedia ada. Kondisi di sana seperti apa, terutama anak-anak begitu, Ibu? Ya, tapi ngeceknya cuma pagi aja, sorenya nggak ada. Mengeceknya hanya pagi saja begitu, sore tidak begitu ya. Ada keluhan tidak, Bu, dari Ibu dan juga pengungsi lain, karena tinggal di pengungsian sudah cukup lama ya, Bu ya? Nah, ada keluhannya sih banyak ya Pak ya, karena kan di sini maunya ada dokter yang standby di sini ya, setiap hari gitu, dari pagi sampai sore gitu. Kalau maunya sampai malam, kan siapa tahu ada yang sakit kan. Ya itu anak-anak buat nyamuknya pun banyak di sini. Oke, berarti tidak ada dokter yang standby ya, hanya mengecek terus itu kembali begitu ya, Ibu ya? Iya. Maunya ya yang standby di sini satu orang. Saya ke Mas Adam. Kelambunya pun nggak ada tersedia nih Pak ya, kelambu, selimut. Berarti apa saja yang masih dibutuhkan Ibu di posko pengungsian? Banyak nih Pak ya, selimutnya, kelambunya, apalagi obat-obatannya gitu. Nah, karena orang di sini kan bagian usahanya semua habis kan. Nggak ada yang bisa diandalkan semua, apalagi seperti saya ini kan anak saya usahanya pun semua habis. Cuma dia yang tulang punggung keluarga, karena bapaknya pun lagi stroke, udah 5 tahun. Di sini juga ada Mas Adam yang mewakili KSP. KSP ini adalah salah satu perwakilan pemerintah begitu, yang juga tergabung. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Iya. Bu Maulina?
Ya, loh. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya, yang saya ingin sampaikan ya, Bapak ya, gini ya, tempat tinggal pengungsian itu yang kami paling butuhkan gitu. Apalagi di depannya ini kan bulan puasa. Maunya pengungsi ini jangan tinggal lagi di pengungsian kok bulan puasa. Harusnya Baik. ada tempat tinggal gitu. Baik. Karena mereka ini nggak ada yang bisa dikerjakan semua pekerjaan, usahanya semua ludes, semua diterjang banjir. Baik, Mas Adam, ini Ibu Maulina salah satu contoh ungkapan ataupun bagaimana kehidupan di posko pengungsian. Tidak ada dokter yang standby, harusnya bisa standby, kemudian masih banyak sekali membutuhkan bantuan. Langkah konkretnya seperti apa dari pemerintah? Ya, yang pertama kami sudah mendengar jelas ya dari Ibu Maulina pengungsi di Aceh. Kami juga berterima kasih atas informasinya ya Bu. Terkait dengan hal tersebut, kami akan mendorong bagaimana tadi instruksi Presiden jelas bagaimana untuk kita keselamatan masyarakat yang diutamakan. Mm, Ya, artinya tadi terkait misalkan dokter nanti kita sampaikan, tentunya ada tenaga kesehatan, Kemenkes tentunya mendorong untuk hadirnya tenaga kesehatan, kemudian TNI dari TNI dan Polri pun itu mendorong tenaga kesehatan dan medis, obat-obatan dan sebagainya tadi ini juga harus terdistribusi dengan baik. Nah, yang kedua terkait dengan hunian, kami pun berharap ini dan menggerakkan semua sumber daya yang ada untuk kita sama-sama pengungsi tidak lagi di tempat pengungsian, tapi kita juga harus mulai masuk ke langkah yang strategis. Tadi yang saya sampaikan, Kementerian PKP sudah mengidentifikasi mm. ada rumah yang kemudian rusak berat, kemudian rusak sedang dan rusak ringan, dan inilah yang kemudian nanti dibangun lagi menjadi hunian sementara. Begitu kira-kira, Pak. Mhm. Mhm. Ini sudah hari ke-13. Kenapa akhirnya atau apa yang bisa menjadi jaminan begitu? Karena di sini ada Ibu Maulina juga sebagai salah satu pengungsi, sehingga betul-betul Iya, meskipun mereka tinggal di posko pengungsian, tapi kebutuhan penanganan ini tetap betul. terjamin. Betul. Memang Aceh cukup berat tadi yang saya sampaikan ketika kelistrikannya pun baru malam ini untuk 100%. Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah 100%. Nah, di sini memang ketika bencana ini terjadi, ya memang Aceh sangat berat. Artinya memang kita butuh untuk percepatan sehingga hari ini kalau misalkan tadi ditanya bagaimana garansinya, ya hari ini Pak Presiden sampai ke Aceh untuk melakukan instruksi langsung di sana, open government, artinya terbuka, mendengar langsung masyarakat bagaimana instruksi Pak Presiden untuk percepatan dari pembangunan infrastruktur yang di sana. Nah, yang kedua terkait dengan logistik dan juga distribusi yang terhambat, Pak Presiden juga tadi sudah dengan tegas bagaimana mempercepat jalur-jalur untuk distribusi supaya dapat pulih Baik. kembali. Begitu juga jalur di udara dengan Oke. helikopter ada 50 helikopter. Artinya memang ini Mhm. ya ini kita bergerak dengan simultan, bergerak Baik. dengan masif untuk untuk bencana ini. Terima Harapan kasih. kita bersama ya, penanganan yang terbaik untuk semua pengungsi yang ada di Sumatera. Terima kasih Mas Adam, terima kasih Ibu Maulina, sehat selalu, salam untuk keluarga di sana. Amin.